Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Anda sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa dalam materi fikih pertemuan yang keempat. Karena kemarin pertemuan yang ketiga Bapak sengaja tidak bikin video, hanya satu slide kecil terkait dengan manfaat atau hikmah kita mengkonsumsi makanan halal. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang makanan haram. Ya. Kita semua sudah paham bahwa apa yang dimaksud dengan haram adalah semua yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka makanan haram adalah semua makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi tidak semua makanan itu dibolehkan. Ya. Ada bagian-bagian, ada makanan-makanan tertentu, ada jenis-jenis tertentu yang kita tidak boleh untuk mengkonsumsinya, karena kita takut akan ancaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis disebutkan, daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Maka itu kita mesti berhati-hati di dalam makanan. Ya. Maka fungsi dan tujuan kita mempelajari makanan haram ini tidak lain adalah supaya kita bisa mengidentifikasi makanan-makanan tertentu, jenis-jenis tertentu yang itu diharamkan di dalam syariat Islam, sehingga kita menjauhinya, kita menghindarinya, kita tidak mengkonsumsinya. Oke. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi yang Allah halalkan itu pasti yang baik-baik. Sebaliknya yang Allah haramkan itu pasti yang jelek-jelek. Makanya setiap makanan yang dilarang oleh Allah itu pasti ada keburukannya, pasti ada mudaratnya. Apa itu mudarat? Keburukan. Maka meninggalkan makanan yang dilarang pasti akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau ada Allah melarang sesuatu lalu kemudian kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan manfaat ya, dalam hidup. Bahkan kita juga tentu akan mendapatkan pahala karena telah mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara hikmah bagaimana kita kemudian menjauhi makanan yang haram. Nah, makanan yang haram itu sendiri ada dua macam makanan haram. Yang pertama ada haram aini, dan yang kedua ada haram sababi. Apa itu haram aini? Haram aini itu haram karena zatnya sudah disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi bentuk makanannya atau jenis makanannya itu sudah disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka disebut haram aini. Yang kedua namanya haram sababi. Ini haram karena sebab tertentu. Zatnya halal, tapi karena 1, 2, 3 sebab, maka kemudian makanan itu menjadi haram. Jadi ada dua makanan yang haram, haram aini dan haram sababi. Kita bahas dulu yang haram aini. Adalah semua jenis makanan dan minuman yang keharamannya disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam hadis. Baik dari hewan, ada namanya babi, anjing, ular, darah hewan, bangkai dan sebagainya. Ini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan. Ya. Kemudian dari segi tumbuh-tumbuhan, ya, ini yang berpotensi buruk pada kehidupan. Ada kecubung, ganja, daun beracun. Ya. Ini cirinya itu yang merusak. Ya, nanti kita akan bicara tentang ciri makanan haram. Maka disebutkan di dalam Quran cirinya, janganlah engkau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan jatuhkan diri kalian ke dalam kecelakaan, dalam kehancuran. Maka memakan makanan dari sisi nabati yang berpotensi merusak kesehatan, merusak akal dan pikiran, maka itu juga termasuk yang diharamkan. Atau juga dari benda yang membahayakan, ya, timah, aspal, logam, semen, batu, bata, makan semua itu, mati kita. Maka itu haram dia, karena secara bentuk zatnya itu sudah jelas membahayakan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan haram aini.
Selanjutnya yang kedua tadi ada haram sababi. Haram sababi itu zatnya halal. Misalnya ayam. Ayam itu kan halal. Tapi kalau dimasaknya pakai minyak babi, maka dia menjadi haram. Ini haram sababi, sebab keharamannya karena proses. Ya. Atau ketika menyembelih sapi, sapinya halal. Sapi binatang yang halal, tapi ketika disembelih tanpa menyebut nama Allah atau bahkan dipersembahkan untuk sesajen, untuk kesyirikan, maka sapi yang tadinya halal hukumnya berubah menjadi haram karena proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat atau peruntukannya tidak disembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia karena sebab prosesnya dia menjadi haram, atau karena sebab usaha mendapatkannya itu juga mengakibatkan hukumnya menjadi haram. Misalnya beli nasinya halal tapi belinya dengan uang hasil curian, atau ngambil tempe di warung tanpa bayar, dia maling atau dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia merampok, atau hasil usaha riba, ya, dia pakai untuk belanja, atau hasil judi dia belikan makanannya zatnya halal tetapi judinya itulah yang membuat makanan itu kemudian menjadi haram. Ini yang disebut dengan haram sababi, keharamannya karena sebab, baik karena prosesnya atau karena usahanya. Nah, singkatnya, ciri makanan haram itu ada 3 tema besarnya. Yang pertama ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau sudah ada dalilnya baik dalam Quran maupun dalam hadis, sudah tidak perlu kita banyak bahas, itu pasti haram karena disebutkan jelas keharamannya. Contohnya daging babi. Kenapa daging babi haram? Ya karena Allah sebutkan keharamannya. Nggak perlu kita bahas misalnya daging babi haram itu karena isinya semua cacing pita. Nanti kalau ada yang tanya, secara keilmuan cacing pitanya bisa dihilangkan. Kalau di dalam babi sudah tidak ada cacing pita, apakah babinya kemudian menjadi halal? Tentu tidak. Kenapa? Sebab status keharaman babi mutlak. Mau ada atau tidak ada cacing pita, hukumnya tetap haram. Babi itu haram Pak karena dia makan yang kotor. Nah sekarang ada yang melihara babi dikasih makan yang baik-baik. Apakah babinya menjadi halal? Tidak. Mau dia makannya baik, mau dia makannya yang jelek, status babi tetap haram karena disebutkan keharamannya. Yang kedua, ciri makanan haram itu kotor, jijik, beracun, berbahaya, memabukkan. Jadi semua yang jijik, basi, yang busuk, yang sudah kadaluarsa, yang begitu yang membahayakan bagi kesehatan, yang merusak, Pagi tadi Pak saya minum baygon. Oh jangan, itu haram, Pak tadi pagi saya makan kaca. Jangan, itu juga haram, karena itu berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga disajikan untuk ritual kesyirikan. Jadi makanannya meskipun halal, tapi kalau ditujukan untuk selain Allah, untuk patung, berhala, pohon, kayu, laut dan sebagainya yang dijadikan sebagai sesaji, maka itu semua bentuk ritual kesyirikan, hukumnya menjadi haram. Jadi itu ciri-ciri makanan haram secara umum. Dan ada catatannya. Di antara jenis makanan haram itu adalah bangkai. Bangkai juga termasuk yang menjijikan karena bangkai. Nanti kita bahas bangkai itu apa nanti di bab yang selanjutnya. Dikecualikan bangkai ikan dan belalang. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Kenapa? Karena Nabi mengecualikan itu. Uhillat lakum maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hutu wal jarat wa ammad dimani fal kabid wal tihal. Dihalalkan bagi kalian 2 bangkai. Yang biasanya kita pakai hadis yang singkat, uhillat lana maitatani al hutu wal jarat, Dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi ikan kalaupun sudah mati nggak pakai disembelih, dia jadi bangkai, tetap bangkainya boleh dimakan. Begitu juga belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Ahmad juga kurang lebih redaksinya sama. Oke, yang terakhir ini akibat mengkonsumsi makanan haram.
Apa akibatnya kalau kita makan makanan yang haram? Satu, makanan haram akan merusak kesehatan. Jelas dong, semua yang diharamkan Allah pasti ada keburukan. Pasti ada keburukan. Ya. Apalagi yang dijelaskan di dalam dalil, pasti ada keburukan. Ya, termasuk yang menjadi cirinya, ya, jijik, membahayakan tubuh, jelas itu akan merusak kesehatan. Sebutkan saja makanan haram apa, pasti efeknya negatif bagi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, ini tentu doa tidak dikabulkan. Karena ada laki-laki datang, ya Allah, saya mengadu, saya minta ini. Kata Nabi, bagaimana Allah akan mengabulkan sedangkan makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, maka doa dia tidak dikabulkan. Jadi kalau doa kita ingin dikabulkan, makan makanan yang halal. Yang ketiga, merusak amal-amal saleh. Karena semua makanan-makanan halal itu akan menjadi daging di dalam tubuh kita yang akan merusak amal-amal kebaikan kita. Dia juga menjadi orang yang hina dan rendah karena makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makanan yang haram itu akan berakibat buruk pada perbuatan kita. Wah, dia orang jahat. Biasanya pasti gawiannya merampok. Wah, dia penjahat. Biasanya karena dia mengkonsumsi makanan hasil rampasan. Semua perbuatan-perbuatan jahat itu bisa jadi dihasilkan karena makanan yang dia makan berasal dari makanan yang haram, baik haramnya aini maupun haram sababi. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti sampaikan di tanya jawab boleh ya di dalam ruang guru, silahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.